Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz akan menerangkan masalah bab akidah atau tauhid, masalah keyakinan, masalah ketuhanan, yaitu membahas masalah sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah yang ada 20. Nah, sifat wajibnya Allah yang ada yang 20, sifat mustahilnya ada 20, sifat jaiznya ada 1. Terus berarti ada 20 dan 1, 41. Terus sifat wajibnya Rasul ada 4, sifat mustahilnya Rasul ada 4, sifat jaiznya Rasul ada 1, berarti 9 dengan 41 berarti 50. Itulah yang dinamakan aqaid 50, atau orang Jawa kalau istilah pesantren yang ada di Pulau Jawa itu adalah aqaid 50. Nah, kita akan membahas masalah dari awal, yaitu sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah itu ada 20. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib ada, wajib wujud. Kenapa kita tahu adanya Allah? Kita bisa yakin dengan adanya Allah, yaitu secara akal menjadikan dalil, atau jadi dinamakan dalil akli. Dalil itu ada 2, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yaitu dalil menurut akal pikiran yang sehat, dan dalil nakli yaitu menurut Al-Quran atau hadis. Buktinya adanya Allah yaitu adanya langit bumi seisinya, adanya matahari, bintang, bulan, awan, hujan, itu yang ada di langit itu buktinya adanya Allah. Yang di atas bumi adanya gunung, lautan, manusia, hewan, dan sebagainya. Itu adalah bukti adanya Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Itu bukti bahwa Allah Ta'ala ada. Nah, sifat yang kedua adalah sifat kidam. Kidam itu artinya dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala itu terlebih dahulu. Wujudnya Allah lebih dulu dibanding kita. Wujudnya Allah lebih dulu dibanding alam semesta. Wujudnya Allah lebih dulu daripada makhluk. Nah, makhluk itu artinya yang diciptakan. Langit bumi seisinya disebut makhluk. Kalau Allah yang menciptakan disebut khalik. Makanya kadang kita sering mendengar kata sang khalik, berarti sang pencipta. Siapa itu sang khalik? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kidam, bako. Nah, habis kidam bako. Bako itu artinya langgeng, artinya kekal. Allah subhanahu wa ta'ala itu kekal selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mati,
tidak akan rusak. Beda dengan manusia. Manusia itu pasti akan mengalami rusak. Manusia pasti akan mati. Jangankan manusia, gunung, langit, bumi seisinya pun akan rusak. Kalau manusia akan mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua manusia itu pasti akan mati. Kalau langit bumi seisinya akan rusak, apakah itu pasti? Pasti. Sebab dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan, yaitu kiamat. Tentang kiamat itu pasti. Entah datangnya kapan, tapi pasti. Datangnya mati tanpa permisi. Nah, tapi datangnya pasti. Alam bumi ini, langit bumi seisinya pun pasti akan rusak, pasti akan hancur. Yang disebut kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu yang namanya kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa sih yang dinamakan kiamat? Kalian mau tahu apa yang namanya kiamat? Kiamat itu يوم يكون الناس كالفراش المبثوث, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu akan bergelimpangan bagaikan laron atau bagaikan belalang yang bergelimpangan. Semua manusia akan mati, tidak ada satupun manusia yang selamat. Semuanya akan rusak, pasti akan mati. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung-gunung itu akan berterbangan bagaikan kapas yang tertiup angin. Jangankan kita manusia yang kecil, gunung yang sangat besar pun akan berterbangan, akan lepas dari bumi, akan berterbangan bagaikan kapas yang tertiup angin. Coba bayangkan, andaikan gunung itu lepas seperti kapas yang tertiup angin menimpa kita semua, manusia pasti akan binasa, manusia pasti akan hancur, pasti akan mati. Makanya jangan sombongkan kekayaan, jangan sombongkan jabatan, jangan sombongkan ketampanan dan kecantikan kita. Semuanya itu akan lemah. Semuanya pasti akan binasa. Semuanya tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbuat baik, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah, kita kufur atau kita ingkar kepada Allah, maka akan dimasukkan neraka hawiyah. Apa itu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa yang dinamakan hawiyah? Hawiyah itu neraka, api yang panas, api yang sangat panas, amat pedih. Makanya kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan dibakar, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Nah, berarti semua yang namanya makhluk
Kalian tahu makhluk yang dinamakan makhluk adalah selain Allah. Langit bumi seisinya yaitu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Yang diciptakan adalah makhluk. Nah, yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan disebut Khalik. Makanya kita sering mendengar kalimat Sang Khalik. Siapa itu Sang Khalik? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta alam semesta, yaitu